Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel berbagi ilmu yang dirahmati Allah. Surga. Kenikmatan surga sering digambarkan sebagai sebuah tempat yang indah tiada taraf. Bahkan, keindahan surga yang tidak ada bandingannya dengan keindahan yang ada di muka bumi ini. Dalam agama Islam, surga sering disebutkan melalui banyak ayat dalam Al-Quran maupun hadis Nabi. Akan tetapi tahukah Anda bahwa ternyata ada benda-benda dari surga yang keberadaannya sampai ke bumi ini? Bahkan salah satu di antaranya ditemukan di Indonesia. Apa saja kelima benda tersebut? Berikut ulasannya. 1. Batu Hajar Aswad. Hajar Aswad sangat familiar bagi umat Islam. Batu yang berada di salah satu sudut dinding Ka'bah tersebut dipercaya berasal dari surga. Berdasarkan hadis, Hajar Aswad dibawa langsung oleh malaikat Jibril dan diserahkan kepada Nabi Ismail sewaktu Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abdullah bin Amru berkata, malaikat Jibril telah membawa Hajar Aswad dari surga, lalu meletakkannya di tempat yang kamu lihat sekarang ini. Kamu tetap akan berada dalam kebaikan selama Hajar Aswad itu ada. Nikmatilah batu itu selama kamu masih mampu menikmatinya. Karena akan tiba saatnya di mana Jibril datang kembali untuk membawa batu tersebut ke tempat semula. Hadis riwayat Al-Azraqi. Dalam hadis lain disebutkan, Hajar Aswad adalah batu dari surga. Batu tersebut lebih putih dari salju. Dosa orang-orang musyriklah yang membuatnya menjadi hitam. Hadis riwayat Ahmad. 2. Kayu gaharu. Kayu gaharu juga dipercaya menjadi salah satu benda yang berasal dari surga. Hal ini sesuai dengan salah satu hadis Rasulullah, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, golongan penghuni surga yang pertama kali masuk surga adalah berbentuk rupa bulan pada malam bulan purnama. Sampai ucapan beliau nyala, perdupaan mereka adalah gaharu. Imam Abul Yaman berkata, maksud tersebut adalah kayu gaharu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kayu gaharu banyak ditemukan di Indonesia seperti di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Kayu gaharu yang mengandung gupal adalah kayu termahal di dunia dan bisa dihargai hingga puluhan juta rupiah per kilonya. 3. Batu Makom Nabi Ibrahim. Batu ini terletak di sisi Ka'bah. Dahulunya menjadi pijakan Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Menariknya batu ini layaknya katrol yang bisa naik turun. Ketika Nabi Ibrahim perlu meletakkan batu-batuan dan tanah pada tempat yang tinggi dari Ka'bah, maka Nabi hanya cukup berdiri di atas batu makom tersebut. Sehingga batu tersebut mengangkat Nabi Ibrahim ke atas, dan ketika selesai maka ia turun pula dengan sendirinya ke bawah, hingga mendekati Nabi Ismail yang berada di bawah untuk mengambil batu-batuan bangunan. Pada batu tersebut masih tampak bekas kedua telapak kaki Nabi Ibrahim. Dahulunya batu ini memancarkan cahaya putih seperti Hajar Aswad. Namun Allah telah memadamkan cahayanya karena seandainya cahaya tersebut masih ada dan digabungkan dengan cahaya batu Hajar Aswad maka akan menerangi seluruh bagian yang ada di antara ufuk timur dan ufuk barat. Rasulullah menjelaskan tentang Hajar Aswad dan Makom Ibrahim. Sebagaimana sabdanya, rukun Hajar Aswad dan Makom Ibrahim adalah dua batu akik yang diturunkan dari surga yang telah Allah redupkan sinarnya. Kalau seandainya tidak demikian niscaya sinarnya akan menyinari seluruh penjuru dunia dari timur sampai ke barat. 4. Buah tin. Buah tin termasuk salah satu buah-buahan yang disukai Rasulullah. Dikisahkan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwasannya pernah Rasulullah menemukan satu buah tin. Lalu Rasulullah mengajak para sahabatnya untuk memakannya, kemudian Rasulullah pun ikut memakannya. Sambil beliau berkata, apabila aku menyebutkan tentang buah yang didatangkan dari surga, untuk itu aku katakan ini, karena tanaman buah surga tak berbiji. Oleh sebab itu, sebaiknya konsumsilah buah ini. Rasulullah juga menganjurkan untuk memperbanyak makan buah tin, sebab, buah tin memiliki manfaat yang sangat besar bagi tubuh, seperti dapat menghilangkan toksin yang berbahaya di dalam tubuh. 5. Cincin Nabi Sulaiman. Wahab bin Munabih mengatakan bahwa cincin Nabi Sulaiman dikenal dengan nama cincin taat Nabi Sulaiman. Cincin tersebut Allah ciptakan dari cahaya yang bersinar yang sangat terang. Dan cahayanya mengalahkan setiap cahaya yang berasal dari langit. Cincin tersebut memiliki 4 sisi. Setiap sisinya tertulis kata yaitu, pada sisi pertama tertulis La ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, Muhammadan abduhu wa rasuluh.
yang artinya, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu baginya. Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Pada sisi kedua cincin tersebut tertulis, Allahumma malikal mulki, tuktil mulka mantasya, wa tanzi'ul mulka, mantasya wa tu'izu mantasya, wa tuzilu mantasya. Yang artinya, wahai Allah Raja yang memiliki kerajaan, Engkau berikan kekuasaan kepada yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Pada sisi ketiga cincin tersebut tertulis, kullu syai'in, halikun ilallah, yang artinya, segala sesuatu akan musnah kecuali Allah. Dan pada sisi keempat tertulis, Tabarokta ilahi, la syarika laka, yang artinya, Maha suci Engkau wahai Tuhanku, yang tidak ada sekutu bagimu. Cincin tersebut memiliki cahaya yang bersinar yang apabila dikenakan maka akan berkumpul para jin, manusia, burung, angin, setan dan awan, di mana angin sebagai kendaraannya, manusia dan jin sebagai bala tentaranya, burung sebagai pembantu dan teman bicaranya, binatang buas sebagai pekerjanya, dan para malaikat sebagai utusannya. Beliau pernah berdoa kepada Allah meminta kerajaan yang tidak pernah ada yang menyamai setelahnya. Sebagaimana firman Allah, Nabi Sulaiman berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi." Quran Surah Sad ayat 35. Sahabat channel Berbagi Ilmu, demikianlah penjelasan tentang 5 benda yang berasal dari surga yang ada di muka bumi ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.